Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui on va continuer. Comment pouvez-vous savoir la fonction de l'adjectif dans le contexte, bien sûr, qu'on écrit. Di sini hanya mempelajari bentuk-bentuk kata sifat dalam bahasa Prancis itu, di mana kata sifat ada yang beraturan, tinggal menambahkan akhiran e. Dan kamu harus ketahui ada juga kata sifat tidak beraturan dalam bentuk penulisannya. Ini adalah beberapa kata sifat yang teridentifikasi menurut akhirannya. Yang pertama akhiran el. Kalau kata sifat berakhiran, maksud saya di sini kata sifat yang tidak beraturan, akhirannya kadang sama, kadang tidak, ya, untuk pengucapannya. Beda dengan kata sifat yang beraturan di mana dia sama, baik kata sifat bentuk tunggal jantan atau tunggal betina. Cruel, cruel, ya. Jadi tinggal penambahan akhiran le. Jadi kalau kamu lihat di sini ada akhiran el kata sifatnya, berarti tinggal tambahkan akhiran le. Peraturan pertama sudah kita temui untuk kata sifat tidak beraturan. Peraturan kedua, kata sifat akhirannya e i l. Pare, pare. Masih sama ya pengucapannya. Tinggal tambahkan le. Ya. Apabila akhirannya ini, untuk bentuk feminangnya tambahkan le. Kata sifat akhiran il, kita lihat bentuk jantannya, jongti, jongti. Masih sama juga untuk pengucapannya. Kalau kamu ketemu dengan kata sifat dengan akhiran ini, tinggal tambahkan le dalam bentuk feminangnya. Kata sifat akhiran en, ancien, ancien. Beda ya cara ucapnya. Ini tambahkan ne. Parisien, parisien, ne. Jadi untuk peraturan ini tinggal tambahkan akhiran ne untuk bentuk feminangnya. Kita lingkari. Good. Selanjutnya kita ketemu bon, bon, breton, breton. Beda ya pengucapannya, tinggal tambah akhiran ne. Untuk akhiran on bentuk maskulang, bentuk feminangnya akhiran ne. Kata sifat akhir et, mue, muet, ne, net. Hampir sama dengan bahasa Prancisnya hidung, ne, hidung. Cara ucapnya sama ya. Ini tinggal tambahkan akhiran te. Kalau kamu ketemu akhiran kata sifat ete. Kata sifat dengan akhiran s, ba, bas, ep, epes. Ini tinggal tambahkan akhiran e untuk bentuk feminangnya. Good. Selanjutnya kata sifat akhiran konsonan. Ini akhiran konsonan ya. Maka di sini untuk bentuk feminangnya tambahkan konsonan lagi dengan e. Tambahkan konsonan lagi dengan e. Tambahkan konsonan dengan e. Tambahkan konsonan lagi dengan e. Tambahkan konsonan lagi dengan e. Tambahkan konsonan lagi dengan e. Jadi
Rumusnya adalah konson. E. Ini maksud cara mengerjakan kata sifat akhiran konsonan, di mana dia beraturan, tinggal tambahkan e, dengan catatan tambahkan konsonan lagi, satu lagi konsonan e, satu lagi konsonan yang serupa e, satu lagi konsonan serupa e, satu lagi konsonan yang serupa, yang terakhir ini tinggal tambahkan e. Itu format untuk mengubah kata sifat dalam bentuk maskulang ke feminang. Nul, nul, sama bacanya. Paysan, paysan. So, sot, tel, tel. Ini sama cara bacanya, tapi yang kedua ini beda cara bacanya. Kemudian kata sifat dengan akhiran et menjadi et dengan aksong graf. Ya, aksong graf seperti ini. Aksong tegu seperti ini. Ya. Komple akhiran et tinggal tambahkan formasinya menjadi ini. Ya, ubah ini menjadi ini bentuknya. Yang ini ya tambahkan aksong graf, tambahkan e. Komple, komplet. Konkre, konkret. Diskre, diskret. Angdiskre, angdiskret. Angkie, angkiet. Bom. Kata sifat kedua, yang terakhir, yang tidak beraturan pada pembelajaran kali ini ya, masih ada kata sifat tidak beraturan yang akan kita dibahas di video selanjutnya. Kata sifat dengan akhiran er dan menjadi er, ini p tengah-tengah, ini r. Sama ya peraturan ini, hanya beda pada konsonan r dan t saja. Amer, amer. Share, share. Ame, amer. Share, share. Sama ya, terus begitu. Ya, begitulah kira-kira. Mereka yang membuat peraturannya seperti itu, jadi kita hanya mengikuti saja cara membacanya. Dernier, ame, dernier, amer. Sama ya, ini temannya. Entier, entière. Étranger, étrangère. Semua kata sifat ini hanya memakai kata kerja être. Sujet plus être plus adjektif, di mana adjektifnya di sini berperan untuk menjelaskan si sujet. Sedangkan peraturan yang lengkap sujet être adjektif plus objet, di mana objeknya di sini kata sebagai kata benda menjelaskan objek ya. Si adjektifnya ini menjelaskan si objek. Si adjektifnya ini menjelaskan si subjek. Jadi kata gampangnya adalah tahu artinya, buat bahasa Indonesianya pakailah rumus ini dalam bahasa Prancis. Mue, kata bendanya bisu, kata sifatnya pendiam. Cruel, kata sifatnya artinya kejam. Kata bendanya nggak ada. Sometimes ada kata sifat kata benda, ada kata benda, tidak ada kata sifat. Pasti ya, itu hal yang pasti. Kata benda tidak ada kata sifat, itu pasti. Tapi kalau kata sifat bisa terbentuk atau ada kembarannya yang sama dalam kata benda, itu bisa ya. Menyatakan bisu, mue. Maksudnya orang bisu kali ya, beda kali ya. Seperti itu kira-kira gambarannya. Nanti kita akan temui bahwasanya ada kata sifat yang sama bentuk penulisannya, sama menjadi kata benda. Seperti ini, angsu, sebuah kebodohan. Sejadi ya. Nul. Nul. Nul berarti kosong, not nol.
Tapi kata sifatnya ada, nul, bodoh. Nul artinya tidak di sini ya. Nul artinya tidak untuk kata sifatnya. Kalau nul kata bendanya bisa berarti juga dengan bodoh. Bong. Perhatikan untuk semua perubahan kata sifat pada bentuk maskulang, ketahui dalam bentuk feminangnya apa. Jadi sehingga ketika kamu mempelajari atau menemukan suatu kata yang mengharuskan kata sifat itu sesuai dengan objeknya atau kata bendanya berubah pada maskulang atau femina, jadi kamu tidak terlalu khawatir lagi karena kamu telah mengetahui formasi perubahan dari kata sifat maskulang menjadi femina. Merci beaucoup de votre attention. Au revoir.